Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai tugas P16.1. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ludia Nirmala Dewi dengan NIM 218 dan teman-teman saya Syahla Bunga Napia dengan NIM akhir 205, Febrianti Nurfika Setianingsih dengan NIM akhir 211, dan Lukiana Dina Ramadhani dengan NIM 213. Untuk soal yang pertama, mengenai dilutive securities, jurnal serta equity section akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahla. Untuk Syahla dipersilakan. Baik, jadi di soal ada Martino AG, yaitu perusahaan yang memiliki saldo awal ekuitas sebesar share capital ordinary-nya sebanyak 3.000 euro, yang dimana itu 300.000 saham dikali nilai par value-nya 10 euro per saham, dan ada share premium ordinary sebesar 600 euro dan retained earning sebesar 570 euro. Jadi saya akan membahas tentang jurnal transaksinya saja. Yang pertama, pada transaksi pertama, perusahaan menerbitkan 100.000 rights kepada pemegang saham yang nilai 10 rights-nya sama dengan satu saham baru dengan harga 32 euro per saham. Yang harga pasar saat itu adalah 34 euro per saham. Rights berlaku 30 hari lalu hangus. Jadi untuk transaksi pertama itu tidak perlu dibuat jurnal karena ini cuma dibagikan aja, belum ada kas yang masuk. Nanti semisal ada kas yang masuk, perhitungannya seperti ini. Rights yang diterbitkan sebanyak 100 euro, lalu ada exercise rights sebanyak 5.000 euro, yang dimana ada di soal yang ketiga. Berarti rights-nya itu 100.000 dikurang 5.000, jadi hasilnya 95.000. Lalu 95.000 ini dibagi 10, jadi totalnya sebanyak 9.500 euro. Cash yang akan masuk adalah 304.000 euro, yang dimana 9.500 dikali 32 euro, dan par value share capitalnya sebanyak 95.000 euro, dan share premiumnya ada 209 euro, yaitu 304.000 euro dikurangi dengan 95.000 euro. Lalu untuk transaksi kedua, ada perusahaan menjual ke publik 200.000 euro dengan 200.000 euro dengan 10% bond issue at 104. Tiap obligasi disertai untuk membeli saham biasa sebanyak 30 euro per saham, dan nilai pasar warrants-nya itu 192.000 euro. Jadi untuk perhitungannya, yang pertama kita ketahui face value bonds-nya adalah 200.000 euro, dan kita menghitung bonds issue-nya adalah 200.000 euro dikalikan dengan 1,04%, lalu hasilnya sebanyak 208.000 euro. Dan present value bonds without warrants-nya itu sebanyak 192.000 euro, itu ada di soal. 192.000 euronya ada di soal. Dan untuk cari share premium warrants-nya itu 208.000 euro dikurangi dengan present value bonds without warrants-nya itu 192.000 euro, dan dimana dapat hasilnya itu 16.000 euro. Dan untuk jurnalnya ada cash di debit sebanyak 2008 euro,
sorry, 208 euro, dan di kreditnya ada bonus payable sebanyak 192.000 euro dan share premium share warrants-nya sebanyak 16 Oke, ribu jadi euro. untuk transaksi ketiganya itu perhitungannya ada warrant issue-nya itu sebanyak 2.000. Lalu exercise warranty ada 80% yang dari soal itu berarti 2000 dikali dengan 80% sama dengan 1.600 euro. Dan cash yang masuknya itu 1.600 euro dikali dengan 30 euro per saham sebanyak, jadi totalnya sebanyak 48.000. Lalu nilai par value-nya kita cari yaitu 1.600 euro dikalikan dengan 10 euro yang dimana kita mendapatkan hasilnya sebanyak 16.000. Lalu kita cari selisihnya atau cash over par-nya itu 48.000 euro dikurangi dengan 16.000 euro yang dimana kita mendapatkan hasilnya 32.000 euro. Nah, kita cari nilai share premium share warrants ya, yaitu 80% dikalikan dengan 32.000, yaitu selisih dari cash over par ini, di mana hasilnya kita mendapatkan 12.800 euro. Dan untuk cari nilai share premium ordinary-nya, 32.000 euro ini ditambah dengan share premium share warrants ya, yang dimana kita mendapatkan nilainya sebanyak 44.800. Lalu untuk jurnalnya ada cash di debit sebesar 48.000 euro dan share premium share warrantsnya juga di debit sebesar 12.800 euro. Dan di kreditnya ada share capital ordinary sebesar 16.000 euro dan share premium ordinary-nya sebesar 44.800 euro. Selanjutnya untuk transaksi keempat, perusahaan memberi opsi kepada pegawai untuk membeli 10.000 saham dengan nilai 20 euro dan nilai wajar opsi saat diberikan adalah 6 euro per saham. Masa berlakunya adalah 3 tahun. Setelah 2 tahun berlalu diakui sebagai compensation expense dan perhitungannya itu seperti ini. Jadi kan ada 10.000, share optionnya ada 10.000 dan nilai fair value per sahamnya adalah 10 euro. Jadi tinggal dikali aja 10.000 dikalikan dengan 10.000 euro. Jadi dapat hasilnya sebanyak 100.000 euro. Dan jurnalnya itu di debit ada compensation expense sebesar 100.000 euro dan share premium share optionnya di kredit sebesar 100.000 euro. Dan untuk transaksi selanjutnya perhitungannya ada yang pertama ada share optionnya ada sebanyak 9.000 euro dan harganya sebesar 30 euro. Berarti kita dapat cashnya itu 9.000 euro dikalikan dengan 30 euro sebanyak 270 euro. Terus par value share capitalnya adalah 90.000 euro yang dimana 9.000 euro dikalikan dengan 10 euro nilai parnya. Jadi kita bisa dapat cash over parnya sebanyak 180.000 euro. Lalu share premiumnya sebanyak 270 euro itu dapatnya dari perhitungan par value share capital ditambahkan dengan cash over par.
Lalu kita bisa menjurnalnya seperti ini. Di debit ada cash sebesar 270.000 dan share premium, share optionnya sebanyak 90.000 euro. Dan di kredit ya, share capital ordinary-nya sebesar 90.000 euro dan share premium ordinary-nya sebesar 270.000 euro. Dan dia juga ada expired-nya. Untuk menghitung expired-nya dan jurnalnya seperti ini. Jadi share expirednya ada sebanyak 1000 share, lalu nilai parnya itu sebesar 10 euro. Lalu kita kalikan 1000 share dikalikan dengan 10 euro, kita dapat 10.000, nilainya adalah 10.000. Dan untuk jurnalnya itu di debit ada share premium share optionnya sebanyak 10.000 euro dan compensation expense-nya di kredit sebesar 10.000 euro. Baik, untuk selanjutnya ini adalah pembuatan equity section statement of financial position. Jadi, dari soal tadi dapat kita ketahui bahwa share capital ordinary ini jumlahnya dari saldo awal memiliki perubahan. Perubahan yang pertama itu adalah saldo awal share capital ordinary pada soal itu sebesar 3 juta euro. Nah, 3 juta euro ini berasal dari 300 saham dengan par value-nya itu adalah 10. Nilai tersebut diambil dari soal, lalu terdapat perubahan pada soal nomor 3, itu terdapat perubahan sebesar 95.000, ini merupakan tambahan, yaitu exercise 95.000 rights yang menghasilkan 9.500 saham baru dikali dengan nilai parnya yaitu 10. Nah, lalu perubahan yang kedua itu adalah tambahan warrant sebesar 16.000. Ini dari soal nomor 4, yaitu exercise-nya itu 1.600 warrants. Artinya 1.600 saham baru dikali 10 par value. Nilainya nilai akhir dari share capital ordinary-nya itu sebesar 16.000. Lalu perubahan yang ketiga itu terdapat dari soal nomor 6 sebesar 90.000 euro. 90.000 euro ini diambil dari exercise 9.000 option. 9.000 saham baru dikali dengan nilai parnya yaitu 10. Jadi hasilnya 90.000 sebagai option exercise. Jadi saldo akhir dari share capital ordinary ini dijumlah menjadi 3.201.000. Ini merupakan saldo akhir yang akan kami input di equity section statement of financial position. Lalu yang kedua itu ada share premium ordinary. Share premium ordinary ini saldo awalnya yaitu 600.000. Ini diambil dari soal. Lalu dalam setahun itu perusahaan memiliki transaksi. Ini kita bisa lihat di soal nomor 3. Kas masuknya itu adalah sebesar 304.000. Lalu dikurangi par 95.000. Ini dari share capital ordinary ini, sehingga share premiumnya itu sebesar 209.000. Nilai kas masuk 304.000 itu juga dari soal. Dan nilai 209.000 ini akan menambah share premium ordinary. Lalu yang kedua adalah penambahan warrant sebesar 44.800 euro. Ini kita bisa ambil dari soal nomor 4, di mana total ekuitas dari warrants exercise itu sebesar 60.800, lalu dikurangi dengan parnya yaitu dikurangi dengan par 16.000, ini diambil dari share capital ordinary, sehingga selisihnya itu adalah 44.800. Nah, selisihnya ini masuk ke dalam share premium ordinary. Lalu ada tambahan lagi untuk share premium ordinary sebesar 270.000. Ini diambil dari soal nomor 6, di mana total ekuitas dari option exercise yang sudah dihitung tadi itu adalah 360.000. 360.000 ini dikurangi dengan share capital ordinary
sebesar 90.000, maka selisihnya itu adalah 270.000 dan masuk ke dalam share premium ordinary. Sehingga saldo akhir dari share premium ordinary itu adalah 1.123.800. Angka ini akan ditampilkan di equity section karena menggambarkan kontribusi pemegang saham di atas nilai nominalnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada share warrants outstanding. Saldo awalnya 0 karena tidak ada keterangan di dalam soal. Lalu dalam setahun berjalan terdapat tambahan sebesar 16.000. Ini diambil dari soal nomor 2 yang merupakan selisih dari harga penerbitan obligasi dengan nilai wajarnya lalu dialokasikan sebagai warrants. Itu dari issuance bonds plus warrantsnya ini sebesar 16.000. Lalu ada pengurangan sebesar 12.800. Ini kita bisa lihat dari soal nomor 4 di mana saat 1.600 warrants digunakan, nilai alokasi per warrantsnya itu adalah sebesar 8 euro. Nah, 8 euro ini dikali 1.600, lalu direklaskan ke modal saham. Itu makanya di sini kita mengurangi, jadi sisanya itu adalah 3.200. Gitu, dari nilai 16.000 ini dikurang 12.800. Nah, sisanya 3.200. Nah, ini tuh masih ada di akhir tahun. Gitu, dari 400 warrants dikali dengan 8 euro karena belum dieksekusi, makanya dia akan tampil di dalam equity section statement of financial position sebagai komponen dari ekuitas yang masih outstanding gitu karena dia belum dieksekusi. Lalu di sini ada retain earning sebesar 750.000. Ini juga merupakan ketentuan atau asumsi dari soal. Boleh di next. Nah, dari perhitungan tersebut kita bisa langsung masuk ke dalam statement of financial statement equity section bagian equity. Di sini ada share capital ordinary par value-nya 10 yang diotorisasi itu adalah 1 juta shares. Namun sebesar 320.100 saham itu sudah issued dan sudah outstanding. Jadinya kita pakai nilai yang sudah issued dan outstanding. Itu sebesar 320.100 dikalikan dengan par value-nya. Ini sebesar 3.201.000. Nah, ini tuh nilainya juga sesuai dengan yang di atas tadi yang sudah kita hitung. Lalu share premium ordinary-nya juga langsung masuk 1.123.800. Ini nilainya juga dari yang perhitungan tadi. Lalu kita juga ada share warrants outstanding sebesar 3.200. Angka ini diambil dari 400 warrants dikalikan dengan 8 euro per warrantsnya. Lalu ada retain earnings dari soal sudah diasumsikan sebesar 750.000. Sehingga total equity-nya di akhir tahun itu adalah sebesar 5.078.000. Ini diambil dari total keseluruhan dari saham juga penambahan dari retained earnings. Sekian dari soal nomor 1. Untuk soal yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu ada soal P16.4 yang dimana instruction-nya itu yang pertama yang bagian A basic earning per share dan yang B-nya itu diluted earning per share. Di sini diketahui dengan net income-nya itu ada di soal 1.500.000, preferring share-nya 25.000 share dengan 6% kumulatif dengan par value-nya itu 50. Selanjutnya itu ada ordinary share sebesar 1 juta. Terus untuk transaksinya itu ada 200.000 share dengan harganya 15 dengan harga pasarnya ini sebesar 20 euro.
Lalu ada convertible bonds-nya itu di soal 5 juta dengan 1000 bond convertible dan 50 share. Terus selanjutnya itu ada interest convertible bonds-nya itu sebesar 450 euro dan income tax rate-nya itu 40%. Sehingga kita di A itu dengan mencari basic earning per share-nya itu mencari preferred dividend yang pertama itu dengan 25.000 dikalikan 50 dikalikan 6%, sehingga kita dapetin itu 75.000. Selanjutnya, net income available to ordinary-nya itu dari 75.000 dikurang dengan yang net income yang soal sebesar 1.500.000. Sehingga untuk basic earning per share-nya kita dapetin itu 1.425.000 dibagi dengan 1 juta, dimana setelah itu 1,43. Selanjutnya, untuk yang diluted earning per share di transaksi itu ada 200.000 share dengan nilainya itu 15 euro, market price-nya sebesar 20 euro. Di sini treasury method-nya itu 3 juta diambil dari 200.000 dikalikan 15. Selanjutnya, saham treasury yang dapat dibeli kembali itu 150 diambil dari 3 juta ini dibagi dengan nilai pasarnya itu 20 euro. Selanjutnya, incremental share-nya itu 200.000 dikurang dengan 150.000 ini. Lalu di if converted method-nya, convertible bond-nya sebesar 5.000, lalu each bond convertible 50 share dengan 5.000 dikalikan 50 itu sebesar 250 share. Lalu di sini interest expense-nya 450 euro dengan tax saving-nya itu 450 euro dikalikan dengan 40% sebesar 180. Di sini net interest to add back-nya 450 dikurang dengan 180 sehingga nilainya itu 270. Lalu adjusted net income for diluted EPS-nya 1.425.000 ditambah dengan 270.000 sehingga menghasilkan 1.695.000. Lalu di total diluted share-nya ini 1.300.000 ini dapat dari ordinary share-nya 1 juta ditambah dengan 50.000 terus ditambah lagi dengan 250.000 sehingga di total hasilnya itu 1.300.000. Lalu untuk nyari diluted earning per share-nya itu hasil adjusted net income-nya dibagi dengan 1.300.000 sebesar hasilnya itu 1,30. Sekian dari soal nomor 2. Bisa dilanjutkan dengan soal nomor 3 dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang nomor 3 atau P16.6 di LO5 tentang IPS juga. Nah, di sini ada soal tentang Charles Autin dari kantor pengawas diberi tugas untuk menentukan nilai laba per saham dasar dan dilution untuk diluted untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Nah, Austin itu telah menyusun informasi sebagai berikut. Perusahaan itu berwenang untuk menerbitkan 8 juta lembar saham biasa dengan nominal $10 dan pada tanggal 31 Desember 2022 2 juta lembar saham itu udah diterbitkan. Nah, untuk tanggal-tanggal itu udah tertera di tabel. Lalu informasi yang ketiga, sebanyak 700.000 lembar saham preference konferensi yang sah dari 1.200.000 lembar saham telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli. Nah, setiap lembar itu punya nilai nominal $25 dan dividen kumulatif $3 per lembar saham.
Saham-saham tersebut itu dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan nilai tukar satu lembar saham preference konversi untuk satu lembar saham biasa. Nilai konversinya tuh juga disesuaikan untuk triwulan. Di sini juga perusahaan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 40% dan laba bersih setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 11.550.000. Nah, di sini terdapat aktivitas yang terjadi pada tahun 2023 pada perusahaan. Untuk yang pertama, ada dividen pada tanggal 1 Januari, dividen saham biasa sebesar 5% diterbitkan. Nah, dividen tersebut itu telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022 kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 29 Desember 2022. Makanya di sini aku buat dua tabel gitu ya. Soalnya yang pertama ini adalah saham awal yang beredar. Saham awal yang beredar itu kan ada 2 juta. Makanya di sini aku langsung tulis untuk outstanding akhirnya itu ada 2 juta. Lalu di tanggal yang sama pada tanggal 1 Januari tersebut ternyata terdapat dividen saham biasa itu diterbitkan sebesar 5%. Makanya dapat dihitung nih 5% dari 2 juta itu berapa? Oh, ternyata 100.000. Oke, di sini kita tambahin aja outstanding akhirnya lalu ditambah sama dividen yang tadi diterbitkan sebesar 5% yaitu 100.000. Hasilnya adalah 2.100.000. Lanjut di transaksi kedua, aktivitas kedua pada tanggal 1 April, yaitu sebanyak 400.000 lembar saham reference convertible senilai $3 dikonversikan menjadi saham biasa. Perusahaan menerbitkan saham biasa yang baru dan menarik saham preference tersebut. Ini adalah satu-satunya konversi saham preference selama 2023. Lalu di sini kan kita pakainya itu berapa lembar yang beredar gitu ya. Maka di sini aku langsung nulis aja keterangannya konversi preferred 400.000 ke saham biasa gitu pada tanggal 1 April 2023. Di sini kan tadi udah dikasih tahu kan, udah dihitung kalau standing akhirnya itu ada 2.100.000. Nah, maka dari itu di sini tuh menjadi standing awal 2.100.000-nya. Nah, ternyata pada April bulan ini itu terdapat konversi sebesar 400.000, maka dari itu ditambah 2.100.000 ditambah sama 400.000, maka hasil akhirnya adalah 2.500.000. Lanjut di aktivitas ketiga yaitu pada tanggal 1 Juli. Pada tanggal 1 Juli ini terdapat pemecahan saham biasa dengan rasio 2:1 yang mulai berlaku pada tanggal ini dan Dewan Direksi itu telah mengesahkan pemecahan tersebut pada tanggal 1 Juni. Nah, jadi langsung aja aku buat tabelnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2023 terdapat keterangannya itu ada stock split 2-for-1. Nah, maka dari itu di sini tuh aku kali 2 untuk di sini. Nah, untuk outstanding awalnya kan udah diketahuin dari outstanding akhir di bulan April sebesar 2.500.000. Lalu aku kaliin aja kali 2, maka hasilnya adalah 5 juta untuk outstanding akhir di bulan Juli. Lanjut untuk transaksi yang nomor 4, pada tanggal 1 Agustus sebanyak 300.000 saham biasa itu diterbitkan untuk memperoleh bangunan pabrik. Kalau saham yang diterbitkan berarti kan kayak dijual ya, berarti kan saham yang beredar itu bertambah. Maka di sini tuh aku tambah sahamnya itu bertambah. Maka outstanding akhir pada tanggal 1 Juli sebesar 5 juta ditambah dengan pertambahan saham yang beredar sebesar 300.000. 5 juta ditambah 300.000 hasilnya adalah 5.700.000. Lanjut di aktivitas berikutnya itu aktivitas 5. Pada tanggal 1 November sebanyak 24.000 lembar saham biasa dibeli di pasar terbuka dengan harga $9 per lembar. Saham-saham ini akan disimpan sebagai saham treasury dan masih berada dalam treasury per 31 Desember 2023. Yang namanya dibeli berarti kan berkurang, saham yang beredar itu berkurang. Maka dari itu perhitungan di sini tuh aku kurangin. Jadinya jumlah saham yang beredar itu berkurang gitu karena dibeli itu tadi. Pada tanggal 1 November 2023 di sini keterangannya ada treasury purchase sebesar 24.000.
Outstanding awal di sini sudah diketahui dari outstanding akhir 1 Agustus sebesar 5.300.000 dan dikurangin lembar saham yang dibeli sebesar 24.000. 5.300.000 dikurangi 24.000 hasilnya adalah 5.276.000. Nah, lanjut di aktivitas berikutnya yaitu dividen tunai saham biasa. Dividen tunai ini dibagikan atau diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 15 April dan 15 Oktober. Sebenarnya pembagian seperti ini itu nggak ngaruh ke IPS atau berapa lembar saham yang beredar karena yang dibagikan itu adalah laba ya, bukan jumlah sahamnya itu berapa. Maka dari itu tuh sebenarnya nggak ngaruh ke perhitungan yang dimaksudkan instruction pada soal ini. Tapi di sini aku tetap menghitung ya, pada tanggal 15 April 2023 itu kan berarti ada transaksi tadi pas waktu tanggal 1 April yaitu konversi ini ya, konversi 400.000 lembar saham. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata outstanding akhirnya itu 2.500.000. Maka dari itu kita menggunakan outstanding tersebut sebesar 2.500.000. Dengan yang dibagikan itu per lembar sahamnya itu ada $0,30. Di sini kita kalikan aja 2.500.000 dikalikan dengan $0,30 itu hasilnya adalah 750.000. Jadi pada tanggal 15 April yang kita bagikan saham biasa itu sebesar 750.000. Lanjut di 15 Oktober 2022 itu juga ternyata ada bagi dividen ya. Nah, di 15 Oktober itu kan sebelumnya ada aktivitas ya. Nah, aktivitasnya di sini aku udah lihat itu ternyata terakhir ada aktivitas itu di tanggal 1 Agustus. Ada apa sih di tanggal 1 Agustus? Ternyata di situ tuh ada diterbitkannya saham biasa sebanyak 300.000. Maka dari itu kita menggunakan outstanding akhirnya itu adalah yang ini, yang 5.300.000. Oke, kita masukin di sini. Dan kita hitung aja. Di sini kan terteranya adalah dengan harga 0,20. Yaudah kita kalikan aja $0,20 dikalikan dengan 5.300.000. Hasilnya adalah 1.060.000. Maka dari itu kita jumlahkan untuk total ordinary cash dividend yang dibagikan itu tadi sebesar 1.810.000. Kita masuk ke soal yang pertama yaitu yang A. Di sini kan ditanya, tentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar atau basic earning per share untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sebenarnya tabel ini tuh sama aja sama tabel yang aku buat di sebelah kiri. Tapi di sini tuh kayak aku lebih rinciin lagi per bulannya tuh gimana dan per bulannya tuh ada aktivitas apa aja gitu. Dan sudah aku kalkulasiin ternyata total saham yang beredar itu adalah 59.052.000 itu yang beredar dengan periodenya 12 bulan karena di sini kan kita ngitungnya dari Januari sampai Desember. Lalu untuk menghitung weighted average shares outstanding di sini kita perlu membagi nih antara 59 juta dibagi dengan periodenya. Periodenya kan ada 12, jadinya 59 juta sekian dibagi 12, maka hasilnya adalah 4.921. Maka di sini dapat dijawab saham yang beredar pada IPS, basic IPS itu adalah 4.921. Lalu dilanjut di soal yang B, tentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dilated untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, di sini tuh kan sebelumnya kan udah diketahuin kan kalau saham itu yang beredar tuh awalnya tuh yang belum dikonversi. Saham awal itu kan ada 700.000 dari soal ya. Nah, terus tadi di tengah-tengah sini, di tengah-tengah periode itu terdapat pengkonversian sebesar 400.000. Nah, sisanya sebesar 300.000 itu belum dikonversi. Maka dari itu kita masukkan di sini. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah menghitung jumlah saham biasa yang akan terbit
jika seluruh preferred itu dikonversi. Nah, tadi kan jika seluruh preferred dikonversi itu kan ada 300.000. 300.000 itu dikali dengan 2,1. Nah, itu tuh 2,1 itu perhitungannya itu dari 1 kali 1,05 dikali 2 itu dari stock split sama 5% dividen itu tadi ya. Dapat hasilnya adalah 630.000. Nah, di sini tuh kita selanjutnya kita bakalan menghitung rata-rata tertimbang dari saham tambahan itu tadi yang jika dikonversi. Nah, di sini kan udah kelihatan nih kalau 630 ini tuh bakalan dikali sama 12/12 dari periodenya itu tadi kan. Nah, sama aja kayak 630 dikali 1, maka hasilnya juga tetap 630. Maka dari itu, untuk menghitung total saham untuk diluted EPS, tadi kan kita udah menghitung weighted average shares outstanding sebesar 4.921. 4.921 itu bakalan ditambah sama rata-rata tertimbang. Nah, maka didapatlah hasilnya itu sebesar 5.551.000. Itu untuk menjawab soal yang B. Selanjutnya adalah untuk soal yang C. Di sini diminta hitung pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar atau basic earning per share untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Di soal itu udah diketahui untuk laba bersih tahun 2023 itu sebesar 11.550. Dan untuk dividen saham preferensi kumulatifnya itu sebesar kan tadi kan saham yang beredar itu kan ada sahamnya itu kan ada 700.000 ya. Nah, dengan harganya kan $3. Nah, maka dari itu aku kali 3. Nah, di sini kelihatan tuh hasilnya tuh ada 2.100.000. Maka di sini bisa dilihat hasilnya adalah untuk numerator basic earning per share adalah 9.450. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dari soal nomor 3 tentang P16.6. Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Salma Putri selaku dosen pengampu Akuntansi Keuangan 2 dari UPN Veteran Jawa Timur yang sudah mengajar kami. Lalu terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video pembahasan yang sudah kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.